Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Agustin, program studi Ekonomi Syariah, mahasiswi Universitas Sunan Giri, Surabaya. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Akad Mudharabah. Mudharabah adalah bahasa penduduk Irak. Qirot merupakan bahasa penduduk Hijaz untuk mudharabah. Mudharabah berasal dari kata al-darb yang berarti potong atau potongan, sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha akan mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh. Dari kata mudharabah yang berarti musawah atau kesamaan, sebab pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang sama terhadap laba. Bisa didefinisikan secara umum bahwa mudharabah adalah kerjasama antara dua pihak, di mana pihak pertama sebagai sahibul mal menyediakan modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dana atau mudharib, di mana keuntungan dan kerugian dibagi menurut kesepakatan dibuka. Adapun dasar hukum dari akad mudharabah ini, yaitu yang pertama berasal dari Al-Quran pada surat An-Nisa ayat 101 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholati, yang artinya ketika kalian mengadakan perjalanan di bumi untuk safar, maka tidak ada dosa bagimu untuk mengqashar sholat. Lalu yang kedua yaitu pada surat Al-Muzammil ayat 20 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah, yang artinya sementara itu pihak yang lain ada yang mengadakan perjalanan di bumi untuk mencari anugerah dari Allah. Yang kedua yaitu berasal dari As-Sunnah, dari landasan hukum mudharabah yang berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu antara lain yang pertama hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Ibnu Majah dari Suhaib, yang artinya Nabi bersabda, ada 3 hal yang di dalamnya mengandung berkah, yaitu yang pertama jual beli tidak secara tunai, mudharabah atau muharraqah, dan mencampur gandum dengan jemawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Suhaib. Lalu hadis yang kedua yaitu hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Tabrani, yang artinya Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia atau selaku mudharib harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya. Hadis riwayat Tabrani dari Ibnu Abbas. Lalu dasar hukum yang ketiga yaitu berasal dari dalil ijma. Hukum ijma pada akad mudharabah menurut Wahbah Suhaili dijelaskan bahwasannya para sahabat menyerahkan kepada seseorang sebagai mudharib harta anak yatim sebagai mudharabah, dan tidak ada seorang pun mengingkari mereka. Ijma tersebut termasuk ke dalam jenis ijma sukuti, karena para sahabat diam atau menyatakan pendapat serta tidak ada yang mengingkari, sehingga hal tersebut dapat dipandang sebagai ijma. Dasar hukum yang keempat yaitu pada dalil qiyas. Hukum qiyas pada akad mudharabah dianalogikan kepada akad al-musaqat, di mana sebagian dari pihak memiliki modal yang cukup tetapi tidak memiliki keahlian atau kompetensi yang dibutuhkan, dan di pihak lain memiliki keahlian atau kompetensi yang baik tetapi tidak memiliki modal yang memadai untuk mengelola suatu usaha. Dengan demikian, melalui akad ini akan menjembatani pihak-pihak yang memiliki modal dan keahlian
untuk saling bekerja sama sesuai kemampuan sehingga dapat memenuhi kebutuhannya sesuai dengan nilai dan prinsip syariah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang rukun dan syarat qiraat atau mudharabah. Menurut ulama Syafi'iyah, rukun-rukun qiraat ada 6, yaitu yang pertama, pemilik barang yang menyerahkan barangnya. Yang kedua, orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik. Yang ketiga, akad mudharabah dilakukan oleh pemilik dan pengelola barang. Yang keempat, mal, yaitu harta pokok atau modal. Yang kelima, amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba. Dan yang terakhir, yang keenam adalah keuntungan. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang syarat dari mudharabah ini. Yang pertama, modal atau barang yang diserahkan itu harus berbentuk uang tunai. Lalu yang kedua, bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasawuf. Lalu yang ketiga, modal harus diketahui dengan jelas. Yang keempat, keuntungan yang menjadi milik pengelola dan modal harus jelas presentasenya. Yang kelima, melafadzkan ijab dari pemilik modal dan qabul dari pengelola. Modal harus ada dan tidak boleh berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada di majelis akad. Lalu yang terakhir yaitu modal harus diserahkan kepada pengelola agar langsung dapat digunakan untuk kegiatan usaha. Selanjutnya yaitu tentang kedudukan mudharabah. Hukum mudharabah berbeda-beda karena adanya perbedaan keadaan. Maka kedudukan harta yang dijadikan modal dalam mengambilnya juga tergantung pada keadaan juga. Yang pertama, karena pengelola modal perdagangan mengelola modal tersebut atas izin pemilik harta, maka pengelola modal merupakan wakil pemilik barang tersebut dalam pengelolaannya, dan kedudukan modal adalah sebagai wakalah alaih atau objek wakalah. Lalu yang kedua, ketika modal ditasawufkan oleh pengelola harta tersebut berada di bawah kekuasaan pengelola, sedangkan harta tersebut bukan miliknya, sehingga harta tersebut berkedudukan sebagai amanat. Apabila harta itu rusak bukan karena kelalaian pengelola, maka pengelola tidak wajib menggantinya. Bila kerusakan itu timbul karena kelalaiannya, maka pengelola wajib mengganti modal tersebut. Lalu yang keempat, ditinjau dari segi akad mudharabah terdiri atas dua pihak. Bila ada keuntungan uang laba, maka harus dibagi dua sesuai dengan presentase yang telah disepakati. Karena bersama-sama dalam keuntungan, maka mudharabah berkedudukan sebagai syirkah. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis mudharabah. Yang pertama ada mudharabah mutlak atau tidak teratur. Lalu yang kedua ada mudharabah muqayyad, yaitu terikat. Sedangkan yang ketiga yaitu mudharabah mushtarakoh. Aku pingin deh buka usaha gitu biar mandiri. Emang kamu mau buka usaha apa? Bingung sih antara warung makan sama kafe. Ke warung makan aja wit, karena pegawai pabrik itu lebih butuh makanan berat ketimbang ngopi. Terus anak sekolah itu juga butuh asupan makanan sebelum proses belajar mengajar dimulai. Juga Ki, tapi warung makan di sini kan udah banyak. Ntar kamu bikin warung prasmanan dengan nuansa pedesaan. Jadi nanti tuh kamu konsep sedemikian rupa bagaimana rasanya dan suasananya itu mirip di desa gitu. Barang-barang yang nuansa pedesaan itu udah banyak, udah jarang dijual di pasaran. Kalaupun ada pasti harganya mahal. Aku nggak ada modal gitu. Karena kalau aku yang kasih modal ke kamu, nanti kamu yang mengelola uang tersebut. Nanti aku buatin surat perjanjian kita. Nanti dalam surat perjanjian itu kita bagi hasil ya. Kamu 45% dan aku 65%. Ini surat perjanjiannya Ki. Bisa kamu baca dulu ya. Gerak cepet banget kamu Wit. Semakin
yakin kalau kamu bakalan bisa mengelola uang ini dengan baik. Aku punya angan-angan nih, gimana kalau aku buat usaha kafe di deket-deket rumah? Ide bagus tuh. Lalu makanya itu aku butuh suntikan dana dari kamu. Kamu mau nggak kasih aku modal? Nanti kita bagi hasil. Kamu butuh dana berapa? 100 juta. Pembagian hasilnya gimana? Bagian hasilnya nanti aku kabarin lagi deh. Gimana? Oke nggak? Oh, oke. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan di kata dan perbuatan mohon dimaafkan. Ayo kuliah di Unsuri, karena di Unsuri kalian akan dibimbing menjadi entrepreneur yang berbakat di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.